Man, kamu kenapa? Man, kamu kenapa? Tenang dong, Man. Tambah parah ya? Tapi obatnya diminum kan? Selalu diminum kok, Dok. Tapi makin kuat dan sering gangguannya. Apa ada cara lain, Dok? Di samping minum obat antipsikotik? Ada, namanya program PIER, Portland Identification and Early Referral Program. Ini merupakan suatu program pelengkap untuk membantu mengatasi suara-suara yang menakutkan dan mengancam melalui terapi kelompok dan keluarga. Nah, program ini sebenarnya tengah dipopulerkan di Amerika Serikat bagi penderita awal skizofrenia. Melalui terapi kelompok ini, mereka belajar untuk mengabaikan suara yang mengancam itu dan agar terus mengadakan interaksi sosial. Apakah Bapak setuju Iman ikut program PIER ini? Boleh saja, Dok. Asalkan anak saya sembuh. Baik, saya minta persetujuan keluarga ya agar Iman diperbolehkan mengikuti persekutuan setiap hari kecuali hari Minggu. Nah, tujuan kita adalah agar Iman dapat mengadakan interaksi dalam kelompoknya di samping penguatan iman agar dapat mengatasi halusinasinya. Baiklah, Dok. Kami setuju. Pak Yosef, saya sulit berkonsentrasi. Mereka terus mengganggu saya. Tadi kamu udah minum obat belum? Sudah, tapi nggak tahu kenapa suara itu tambah lama tambah kuat. Sekarang kita berdoa ya. Tuhan Yesus, tolong iman anakmu yang masih diganggu oleh suara-suara itu Tuhan. Dengan kuasa doa kami mau mematahkan suara-suara itu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah Pak, suara-suara itu hilang. Puji Tuhan Iman, itu berarti karena doa. Tetapi selain doa juga kuasa puji-pujian bisa membuat suara itu bisa hilang. Nanti kamu sendiri akan lebih diajar lagi untuk lebih mengerti akan banyak kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, kenalin nih sama aku Iman. Ini Iman. Hai Freddy. Iman. Pak, apa kabar? Baik. Hai. Mbak, bisa bicara sebentar nggak ya, Pak? Ini teman aku Iman mau nanya sesuatu sama Bapak. Boleh. Mari kita masuk. Silakan Iman. Oke, ada yang mau disampaikan? Dalam khotbah tadi, Bapak menjelaskan ada kuasa dalam suatu pujian. Bisa Bapak jelaskan? Ya Iman, sebagaimana kata firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Dan hati yang gembira itu di dalamnya ada pujian. Dan pujian itu adalah pujian kepada Tuhan. Ketika kita mampu memuji Tuhan, kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Ketika kita mampu menyatakan syukur kita kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita, yang di dalamnya menggantikan pergumulan menjadi kebebasan, menggantikan persoalan menjadi kelepasan, menggantikan beban menjadi sukacita. Oleh karenanya, ada kuasa di dalam pujian. Jangan pernah berhenti untuk memuji Tuhan. Nyatakanlah syukur kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menggantinya dengan berkat dan anugerah dalam hidup kita. Begitu, Tuhan. Ya, terima kasih ya Pak. Sama-sama Lisa, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga, Pak. Tuhan berkati ya. Bu Eni, kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita sama-sama puji Tuhan. Kita nyanyi puji syukur. Oke. Kita nyanyi sama-sama ya Bu Eni ya. Iya Pak Yosef. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Halo Mam, apa kabar? Baik Pak. Saya udah mau persekutuan lagi. Iya. Gimana kalau hari ini kamu yang melayani? Berani? Berani Pak, tapi kalau salah-salah dikit nggak apa-apa ya Pak, mohon dimaklumin. Jangan khawatir, kalau memang mau melayani Tuhan, maju terus anak muda. Oke Pak. Selamat melayani. Makasih Pak. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Apa kabar? Baik. Ya, kalau kita boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk mengadakan persekutuan, semua ini karena anugerah Tuhan. Dan kali ini kita akan dipimpin oleh seorang anak muda yang akan melayani kita dengan puji-pujian, yaitu saudara Iman. Waktu saya berikan. Saya mengajak saudara-saudara kita nyanyikan satu pujian nomor 82, Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kita semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kita, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi ya, kita nyanyikan Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kita semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kita, keluarga kerajaan Allah. Heh, bodoh! Nanti di luar, lu gua tusuk. Selamat tinggal sobat. Mulai sekarang gua nggak bakal bicara atau dengar kalian lagi. Kalian gak eksis. Lagian suara kalian makin lama makin kecil dibandingkan suara puji-puji di kepala gua. Bangsat! Gua bunuh ya. Heh, jangan keluar.
Bu Eli, dapatkah Ibu menceritakan sedikit keluhan yang Ibu alami? Baik. Saya memang hidup sendiri, tidak menikah, dan hanya ditemani oleh seorang pembantu. Akhir-akhir ini, saya mengalami stres. Badan saya terasa pegal, ngilu, dan kadang-kadang jalan saya sempoyongan. Berapa bulan akhir ini saya selalu diganggu oleh suara-suara yang mengandung makian-makian yang kotor. Itu yang selalu membuat menjadi beban bagi saya. Kira-kira inilah keluhan saya. Lalu bagaimana perasaan Ibu setelah sharing bersama dengan kita? Puji Tuhan, saya merasa ada kemajuan dan hidup saya bergairah lagi. Saya bisa jalan-jalan ke mall dan suara-suara yang tadinya mengganggu sudah mulai berkurang. Tapi kalau malam pas CD lagu-lagu rohani saya berhenti dan stop, kadang-kadang suara itu suka datang mengganggu dan saya harus putar lagu-lagu rohani terus-menerus. Terima kasih Bu untuk sharingnya. Semoga suara-suara itu tidak mempengaruhi Ibu lagi. Jangan perhatikan suara itu dan tetap berdoa kepadanya. Sekarang saya tidak dapat dipengaruhi oleh suara-suara tersebut. Dan awal November ini saya akan bekerja di restoran. Nah, begitulah kisah kesembuhan saudara Iman. Kisah pasien yang lain, dokter? Selama 4 bulan terakhir ini, kami baru punya 3 pengalaman yang dapat dikatakan cukup memuaskan. Nah, Ibu Eli pada perjumpaan minggu lalu menyatakan sudah terbebas dari suara-suara yang mengganggu itu setelah sekitar 3-4 minggu mengikuti persekutuan. Lalu ada lagi Ibu Welly, seorang TKW yang mengalami stres berat akibat bekerja sangat berat di luar negeri. Dia bekerja di sana sekitar 20 jam seharinya, sehingga akhirnya timbul suara yang menakutkan. Nah, setelah mengikuti persekutuan, suara-suara tersebut mulai menghilang. Lalu ada beberapa lagi penderita lain yang kami anggap tidak berhasil, terutama disebabkan karena faktor keluarga yang tidak mau diajak kerjasama untuk dibina melalui persekutuan. Sebenarnya program yang diajukan pada peer adalah terapi kelompok dan keluarga, sehingga terapi dapat disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Terapi kelompok dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, tapi yang penting adalah agar si penderita mengadakan interaksi sosial, sehingga dia tidak terperangkap dalam dunia mayanya dan masuk ke dalam dunia nyata. Program ini merupakan pelengkap yang baik di samping minum obat antipsikotik. Bila keadaannya membaik, maka obat antipsikotiknya dapat dikurangi dosisnya secara bertahap. Proyek peer ini sudah dilakukan oleh John Nash. Nah, dia seorang jenius di bidang matematika yang ternyata juga menderita skizofrenia. Nah, dengan bantuan sang istri yang terus dengan tekun mendorongnya agar dia mengadakan interaksi sosial, maka John Nash berhasil mengabaikan halusinasinya sampai akhirnya dia memperoleh hadiah Nobel. Nah, kisahnya difilmkan dalam satu film yang berjudul A Beautiful Mind pada tahun 2001. Tentang proyek peer ini dapat dibaca dalam makalah Scientists Try to Stop Schizophrenia in its Tracks, terbitan 26 Juli 2009 yang ditulis oleh Malcolm Ritter, seorang penulis di AP Science. Harapan kami adalah semoga hari depan penderita skizofrenia menjadi lebih cerah. Iya, kisah yang inspirational dok. Ada tambahan lain? Nah, kalau cerita tadi terjadi pada orang psikotik, maka keadaan serupa dapat juga terjadi pada orang normal. Paus Benediktus ke-16 akhir tahun lalu mengungkapkan pemberitaan tentang perbuatan si iblis yang begitu sering diberitakan di mana-mana, sehingga kita menjadi terbiasa, terlena, dan membuat kita menjadi tidak sensitif lagi. Hati kita membeku dan pikiran kita menjadi gelap. Nah, media massa seakan-akan membuat kita merasa sebagai penonton saja, dan bahwa kejadian jahat itu hanya terjadi pada orang lain. Padahal kita semua sesungguhnya adalah aktornya, yang berbuat baik maupun yang berbuat jahat. Dan akhirnya tindakan kita akan mempengaruhi orang di sekitar kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanlah si iblis
yang berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini tertulis pada 1 Petrus 5 ayat 8. Oke, baiklah dok. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama.